Bab 968. Bertengkar. Gita terdiam, mungkin dia tidak menyangka Arthur Xiao akan melepas mantelnya dan mengenakannya pada dirinya. Karena mantel baru saja dilepasnya, mantel itu masih hangat, dan merasa sangat hangat ketika dikenakannya. Setelah terdiam beberapa detik, dia kembali tersadar. Gita tanpa sadar melihat ke arah Andri Han berdiri. Andri Han berdiri di sana dengan datar, tidak ada reaksi sama sekali terhadap Arthur Xiao yang memberinya mantel. Ini membuat Gita sedikit kecewa, tetapi pihak lawan adalah Andri Han, jadi dia tidak merasa ada yang salah dengan itu. Dia tidak keberatan, bukan berarti seperti yang dia pikirkannya. Jadi Gita tersenyum penuh terima kasih pada Arthur Xiao. Terima kasih, tapi aku tidak kedinginan. Setelah mengatakannya, dia melepaskan mantelnya dan mengembalikannya ke Arthur Xiao. Dia membuat gerakannya begitu jelas. Melihat sinar mata Andri Han yang tidak menutupi emosinya sama sekali, bagaimana mungkin Arthur Xiao tidak bisa melihat gerakan setelah dan sebelum Gita. Gita takut Andri Han akan salah paham dengan mantel ini, tidak peduli dia keberatan atau tidak, dia sendiri yang keberatan mengenakannya. Tiba-tiba, Arthur Xiao merasa sedikit konyol. Karena menyukai seseorang, dia bahkan tidak menginginkan tubuhnya sendiri. Tetapi pihak lawan bahkan tidak melihatnya sama sekali, jadi apakah ingin terus melanjutkan seperti ini? Arthur Xiao tidak mengambil mantel yang diserahkan Gita, dan berdiri di sana dengan wajah dingin. Gita awalnya berpikir bahwa pihak lawan akan mengambil kembali mantelnya. Lagi pula, cuacanya cukup dingin. Setelah melepas mantelnya, dia pasti membeku kedinginan. Bukankah cukup baik untuk mengenakannya kembali? Namun, tidak disangka Arthur Xiao tidak juga mengulurkan tangannya, dan Gita merasa sedikit aneh. Cepat ambil, aku mengembalikan mantel padamu. Kamu pakai sendiri, jangan sampai masuk angin. Arthur Xiao masih tidak menerimanya. Gita tampak heran, Arthur Xiao. Jason Jie yang keluar bersama semua orang, melipatkan tangannya di depan dada dan diam-diam tersenyum melihat ini. Apakah semenyenangkan ini? Arthur Xiao menyukai gadis di depannya ini, tapi perasaannya tidak terbalas. Hari apa hari ini? Ternyata membiarkannya menonton pertunjukan sebagus ini. Hihi. Jason Jie terus menggelengkan kepalanya di dalam hati, tetapi senyum tipis muncul di sudut bibirnya tanpa sadar. Dia terus merasa ini sangat lucu. Arthur Xiao dari awal sampai akhir tidak menerima mantelnya, tapi tidak bertahan lama, melihat Gita yang terus menatapnya, dia akhirnya berkata dengan kaku, karena aku telah memberimu mantel, maka itu punyamu. Jika kamu tidak dingin, maka buang saja mantel itu. Gita, apa yang telah terjadi? Bukankah mantel ini baru dikenakan di atas tubuhnya? Dan lagi bukankah ini dipinjamkan untuknya? Kenapa harus dibuang? Logika dan alasan tidak masuk akal macam apa ini? Wajah Gita terlihat kaku, tapi Arthur Xiao telah memalingkan wajahnya. Jelas, dia tidak ingin berbicara lebih banyak, dan dia tampak seperti bahkan tidak membutuhkan mantelnya. Apakah kamu gila? Bahkan jika Andri Han ada di sini, tapi, Gita tidak bisa menahan diri bergumam. Mantel yang bagus ternyata memintanya untuk membuangnya. Dia tidak beracun, kenapa harus membuangnya? Benar, dia sakit. Arthur Xiao berpikir dalam hati kalau dia memang sakit, sehingga dia melakukan hal ini di depan pria itu. Gita tidak menginginkan mantelnya, jika biasanya, dia mungkin akan langsung menerimanya kembali. Tetapi di depan Andri Han, dia tidak tahu harus berbuat apa, dia tidak ingin kalah. Gita sangat menyukainya, tetapi dia bahkan tidak mau mengedipkan matanya. Apa bagusnya pria seperti ini? Arthur Xiao melakukan hal tadi, pertama karena tanpa sadar, dia tidak ingin Gita masuk angin. Kedua, adalah berharap Andri Han mengerti. Masih banyak orang yang menyukai gadis imut seperti Gita. Jika dia tidak menghargainya, atau tidak merasakan apa-apa,
maka kita akan dengan sangat cepat direbut oleh orang lain. Inilah yang ingin ditunjukkan oleh Arthur Xiao. Hanya saja dia tidak tahu apakah Andre Han memahaminya atau tidak. Hanya saja kita tidak mengerti sekarang. Setelah dia memarahi Arthur Xiao sakit, dia melemparkan mantel itu kembali padanya. Ini adalah barangmu, tidak sampai 1 menit di tanganku, kamu memintaku membuangnya. Kuberitahu padamu, jika kamu sendiri yang tidak menginginkan mantel ini, kamu sendiri yang buang. Aku tidak mau melakukan hal itu. Arthur Xiao melemparkan jaketnya, tapi Arthur Xiao tidak mempedulikannya. Terdengar suara mantel yang jatuh ke lantai yang dingin. Gita tertegun, menatap Arthur Xiao dengan heran, kamu benar-benar tidak menginginkannya. Arthur Xiao meliriknya dengan datar, dan berjalan ke sisi lain dengan bibir tipisnya, tidak berkata apa-apa. Gita, apakah orang ini benar-benar beracun? Dan itu adalah jenis racun raksasa. Dia diam-diam mengejeknya dalam hati. Dia mendengus dan tidak berencana mempedulikannya. Lagi pula dia yang memberi mantelnya, bukan dia yang merebutnya, kalau tidak mau ya sudah. Sekeliling menjadi hening seketika, di sini lebih menakutkan jika daripada di dalam tadi. Beberapa orang yang dipanggil oleh Jason Jie yang awalnya diminta untuk membantu, suasana di dalam ruangan tadi sangat buruk. Mereka merasa tubuh mereka membeku ketika berada di sana, jadi mereka berlari keluar. Tetapi mereka tidak menyangka, mereka kembali melihat pertunjukan lainnya setelah keluar. Benar-benar tahu cara bermain. Semua orang diam-diam bergerak dan menyelinap pergi. Namun, Jason Jie yang terus melihat pemandangan ini dengan santai, sudut bibirnya terus tersenyum dari awal sampai akhir. Dengan cepat, Gita merasa sedikit tertekan. Bagaimanapun, Arthur Xiao melepaskan mantelnya karena dia, tapi dia berkata di depan semua orang bahwa dia tidak kedinginan, dan mengembalikan mantel padanya, dan Arthur Xiao tiba-tiba kehilangan kesabaran. Apakah karena dia menyinggung harga dirinya sebagai pria? Memikirkan hal ini, Gita merasa sangat mungkin. Lagi pula, di depan banyak orang barusan, mungkin Arthur Xiao merasa harga dirinya sebagai pria telah terpukul. Jadi, itu sebabnya. Memikirkan hal ini, Gita menoleh dan melihat mantel yang dilemparnya ke bawah, tergeletak di sana sendirian. Dia jelas-jelas bermaksud baik, tetapi dia tidak menghargainya, malah melempar mantelnya ke lantai yang kotor. Jika bukan dia sendiri yang melakukan hal ini, melainkan orang lain, dia pasti akan merasa wanita ini tidak tahu diri, dan akan memakinya habis-habisan. Memikirkan hal ini, Gita buru-buru berjalan dan mengambil mantel itu lagi, lalu menepuk-nepuknya hingga bersih. Dia berjalan ke arah Arthur Xiao dan berkata dengan ragu, maaf, aku tahu kamu mengkhawatirkan kondisiku. Aku sedikit impulsif tadi, cuaca juga cukup dingin. Pakai kembali mantelmu. Aku sudah membantumu memakainya. Aku yang salah telah melempar mantelmu ke bawah. Aku pasti akan mencuci bersihnya setelah kembali nanti. Suaranya berbicara menjadi lebih lembut. Arthur Xiao yang awalnya hatinya telah mengeras menjadi lunak oleh kata-katanya saat ini. Memang orang yang disukainya. Dia sangat marah tadi, tapi sekarang dia berbicara dengan lembut padanya. Bahkan jika dia marah, apinya telah padam pada kali ini. Arthur Xiao meliriknya, lalu berpikir sejenak dan berkata, lupakan saja, aku tidak menyalahkanmu. Jika kamu tidak keberatan, kamu pakai saja mantelnya. Aku juga tidak punya maksud lain. Jika kamu kembali sakit, Tuan Muda Ye akan mencari dokter untuk menjagamu, Nyonya Muda juga akan mengkhawatirkanmu. Bersambung.